Isu pergantian wakil ketua DPRD NTB ini benar nggak? Benar, Pak. Benar. Sesuai dengan... Itu rotasi biasa atau dicopot itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan bersilaturahim dan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRD NTB, Bapak Mori Hanafi. Apa kabar Pak Mori? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Puasa lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dari ke-20. Kalau saya puasanya dari hari Sabtu. Jadi ini hari ke-21. Hari puasa. Isu pergantian wakil ketua DPRD NTB ini benar nggak? Benar, Pak. Benar. Sesuai dengan... Itu rotasi biasa atau dicopot itu? Ya, kalau pimpinan DPR itu kan memang given, Pak, dari pusat. Beda sama kita anggota. Kalau kita anggota DPR itu kan dipilih oleh rakyat. Kalau pimpinan DPR itu dipilih oleh DPP. Ya, jadi beda. Jadi kalau DPP ini mau melakukan penyegaran, rotasi, itu memang ada di DPP. Pak Mori memaknai itu penyegaran, rotasi, atau pencopotan? Kalau saya sebagai kader terbaik memaknai ini hal yang biasa saja, Pak. Biasa. Terlepas daripada ini penyegaran, ya, kemudian juga rotasi, ya. Tapi buat saya biasa, karena memang kita memang harus siap, ya. Dalam politik ini kan nggak selalu kita juga harus berada di atas, ya. Karena bisa juga kita di tengah, bisa juga di bawah gitu kan. Buat saya tidak ada persoalan. Kapasitas saya bekerja selaku pimpinan, mungkin juga nanti berkurang hanya menjadi anggota. Kita pikir kita tinggal menyesuaikan aja, Pak. Nggak ada soal. Mungkin Pak Mori tahu atau mendapat informasi pertimbangan DPP misalnya melakukan pergantian? Saya sesungguhnya tidak tahu. Gitu. Dan saya selaku kader terbaik juga mohon maaf tidak mau tahu. Saya nggak perlu cari tahu gitu kan. Yang pasti adalah DPP mempunyai keinginan untuk melakukan pergantian pimpinan DPR dan SK-nya sudah ada. Dan buat saya nggak ada soal proses pergantian ini. Hanya saja yang saya minta proses pergantian ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tuh, karena kan surat DPP ini ditindaklanjut di lembaga-lembaga DPR. Ada beberapa institusi yang harus dilewati. Pertama di DPR-nya, kemudian nanti lewat di Pak Gubernur, kemudian di Kementerian Dalam Negeri, barulah itu nanti SK dari Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pergantian, ya, secara resmi. Saya selaku pimpinan DPR. Kenapa harus menteri? Karena ini menyangkut dengan juga tunjangan-tunjangan pimpinan yang memang dan fasilitas lainnya, protokol yang memang berbeda daripada anggota biasa. Jadi legitimasinya memang harus dari Kementerian Dalam Negeri. Kan Pak Mori ini kan ada konstituennya. Apa komentar konstituen Pak Mori ketika ada isu pergantian ini? Konstituen kami kecewa pasti. Kecewa. Kecewa biasa ya. Marah juga, kecewa gitu kan. Buat saya itu biasa. Ya. Kemudian pasti juga ekspektasi mereka kan juga besar kepada kami. Ya. Apalagi kebetulan saya adalah salah satu yang mewakili dari Pulau Sumbawa di pimpinan DPR. Ya. Dan kebetulan juga saya yang mewakili dari Bojo. Kalau dari sisi keseluruhan itu kan, misalnya gubernur ini kan jelas dari Sumbawa. Jadi keterwakilan daerah di pimpinan di NTB ini satu-satunya hanya Pak Mori ya. Saya gitu. Dan sekarang digeser gitu kan. Nah, jadi persepsi di bawah kan wajar kalau ada kekecewaan, ada kemarahan gitu. Tapi saya katakan bahwa memang sekali lagi ini adalah keinginan DPP yang sekali lagi saya mau tegaskan, saya tidak perlu tanya alasannya. Nah, DPP mengajak
Pak Mori berkomunikasi enggak soal pergantian ini? Dan Pak Mori menyampaikan enggak bahwa ya saya ini adalah satu-satu terkewakilan Bima Dompu misalnya? Ya memang tidak ada komunikasi. Tidak ada. Komunikasi. Cuma yang saya yakini bahwa proses pergantian ini bukan dikarenakan misalnya adanya masalah ya, atau misalnya korupsi kah, masalah saya mungkin amoral atau menjelekkan nama partai. Nah itu nggak ada, Jadi saya artinya dalam satu sisi saya juga merasa happy gitu, karena sampai katakanlah saya mau diganti ini, saya tidak mempunyai prestasi yang menurut saya itu yang menjadikan konsideran saya diganti. Jadi makanya saya bilang saya tidak mau mencari tahu gitu. Atau mungkin pertimbangannya Pak Mori terlalu sibuk karena banyak kegiatan lain di luar pimpinan DPR mungkin ya. Sebagai ketua KONI, sebagai apa. Jadi konsentrasinya pecah gitu kan, bisa saja seperti itu. Jadi saya terus terang biasa bekerja keras. Ya. Konsekuensi daripada saya memimpin KONI dan PSSI itu sama sekali tidak berkonsekuensi pada kurangnya waktu saya di DPR. Karena saya memastikan bahwa pekerjaan DPR sudah selesai 100%, baru saya memegang pekerjaan di KONI. Di KONI sudah selesai 100%, baru saya memegang pekerjaan di PSSI. Konsekuensinya adalah saya harus bekerja sampai malam, dan saya harus bekerja pun di akhir minggu. Jadi saya udah biasa tuh kerja hari Sabtu dan hari Minggu. Konsekuensinya tidak pada DPR, tidak pada KONI, dan tidak pada PSSI, tapi adalah pada waktu keluarga saya yang berkurang. Jadi berkurang waktu keluarga saya, itu yang saya harus. Tapi alhamdulillah tugas fungsi saya ya, selama ini saya jalankan dengan baik, ya, sehingga kalau isunya itu saya terus terang secara pribadi membantah. Kalau konstituen ini ada yang kecewa, kan bisa berdampak juga pada partai, pada pemilih yang akan datang. Nah, apa tidak dipertimbangkan seperti itu? Kalau itu pertanyaan kan DPP yang bisa menjawab. Ya. Tapi kalau saya dalam posisi... Nah, menurut Pak Mori ini akan ada impact-nya enggak? Sejujurnya, secara politik. Misalnya turunlah. Ya, sejujurnya pasti ada impact-nya. Karena memang saudara-saudara saya yang katakanlah mohon maaf ya, dari seberang ini, khususnya dari Bima Dompu, pada saat ini memang begitu kecewa. Ya kan? Terus terang, karena saya satu-satunya keterwakilan dari Bima dan Dompu, memang kan banyak juga program-program di luar hanya bicara aspirasi ya, tapi yang program-program reguler yang selama ini banyak sekali kita perhatikan di Bima dan Dompu. Nah tentunya saudara-saudara saya berkhawatir apabila tidak ada keterwakilan kami di pimpinan DPR atau di eksekutif, maka bisa jadi program-program reguler yang selama ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Bima dan Dompu ini akan jauh berkurang. Jadi kalau mau orang kecewa ya wajar kecewa. Dan kita tidak bisa juga menahan rasa kecewa tersebut. Saya pikir ada tugas dari DPP untuk meyakinkan konstituen yang kecewa, ini adalah rotasi biasa, inilah pergantian biasa, tolonglah Pak Mori ini meyakinkan konstituennya di Bima Dompu gitu. Agar mereka tidak kecewa gitu. Kalau saya secara pribadi saya sampaikan, ini adalah hal yang biasa dan saya menerima ini dengan biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Saya bisa sampaikan itu kan. Bahkan ada saudara-saudara saya yang mau melakukan demo, ya, melakukan ya kan 80% orang demo di NTB ini dari Bima aja. Lebih malah. Mereka mau demo, kan? Mau lakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, extraordinary. Saya sampaikan nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi kan sekali lagi, rasa kecewa itu juga tidak bisa juga kita hilangkan ya. Kita harus maklumin juga gitu kan. Dan apa dampaknya juga terhadap Gerindra juga kan, saya belum bisa memastikan gitu kan. Kira-kira. Terima kasih Pak Mori atas waktunya berbincang-bincang dengan kami hari ini. Masih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.